Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru. C. Proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru. 1. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk adalah suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah kota atau lebih, yang dapat melahirkan gejala kenampakan atau pemersalahan baru, meliputi aspek ekonomi sosial maupun budaya. Dampak mobilitas penduduk. Dampak positif mobilitas penduduk ada 4. 1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk. 2. Menambah pengalaman hidup dan pengetahuan. 3. Membantu kesempatan kerja dan usaha. 4. Membantu program pemerataan pembangunan di daerah. Dan dampak negatif mobilitas penduduknya ada 4. 1. Meningkatkan angka kriminalitas. 2. Meningkatkan gelandangan dan pengangguran. 3. Sering timbulnya konflik antar masyarakat setempat. 4. Kubu-kubu liar yang menambah kesemrautan. 2. Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia pada masa Orde Baru diartikan sebagai suatu lokasi atau wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat dalam berbagai bidang, sehingga dapat mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya. Untuk dapat mempengaruhi munculnya pusat-pusat pertumbuhan, terdapat beberapa teori, yaitu A. Teori tempatan sentral atau Central Place Theory. B. Teori kutub pertumbuhan, Cloud Plate Pole Theory. Faktor penyebab suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan. Suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Kondisi wilayah, B. Kekayaan sumber daya alam, C. Sarana dan prasarana transportasi, D. Adanya industri, E. Kondisi sosial budaya masyarakat, F. Pertimbangan ekonomi. 4. Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. 1. Wilayah pembangunan A. Wilayah pembangunan 1 meliputi daerah-daerah di Aceh dan Sumatera Utara yang berpusat di Medan. 2. Wilayah pembangunan 2 yang meliputi daerah-daerah di Sumatera Barat dan Riau yang berpusat di Pekanbaru. B. Wilayah pembangunan B. 1. Wilayah pembangunan 3 meliputi daerah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan berpusat di Palembang. 2. Wilayah pembangunan 4 meliputi daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta yang berpusat di Jakarta. 3. Wilayah pembangunan 5 meliputi daerah Kalimantan Barat yang berpusat di Pontianak. 1. Wilayah pembangunan C. A. Wilayah pembangunan 6 meliputi daerah Jawa Timur, Bali berpusat di Surabaya. B. Wilayah pembangunan 7 meliputi daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang berpusat di Balikpapan dan Samarinda. 2. Wilayah pembangunan D. 1. Wilayah pembangunan 8 meliputi daerah NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Timur yang berpusat di Makassar. 2. Wilayah pembangunan 9 meliputi daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara yang berpusat di Manado. 3. Wilayah pembangunan 10 yang meliputi daerah Maluku dan Irian Jaya, Papua yang berpusat di Sorong. 5. Pengaruh-pengaruh akibat kemunculan pusat pertumbuhan. Perkembangan dari suatu pusat pertumbuhan dapat menimbulkan berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengaruh itu berupa A. Pemusatan dan persebaran sumber daya, B. Perubahan tata ruang, C. Perkembangan ekonomi, D. Perubahan sosial budaya masyarakat. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.